Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di topik interaksi manusia komputer ya. Saya akan membahas sedikit bagaimana kita membuat storyboard dan mempraktekannya gitu ya dengan menggunakan sebuah tool. Nah, storyboard itu adalah perangkat komunikasi yang sangat efektif bagi pengemasar digital, content creator, atau mungkin visual designer gitu ya, UI designer untuk membantu menggambarkan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk seperti ini. Juga memahami motif, jadi kira-kira tujuan pengguna itu apa gitu ya, dengan produk yang nanti akan dibuat, tujuannya ingin membantu apa, pengalaman apa yang diharapkan nanti akan dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan produk ini, gitu ya. Nah, langkah pembuatan storyboard yang pertama tetapkan tujuan dengan jelas. Jadi Anda ingin membuat storyboard yang seperti apa, begitu ya? Apakah storyboard untuk misalnya pembuatan film gitu ya, atau kalau dari sini kan spesifik produk ya, apakah Anda ingin yang UX storyboard atau UI storyboard, kemudian Anda kumpulkan data tentunya, Anda pilih flow ceritanya, tambahkan emosi dan detail adegan, kemudian buat storyboard yang mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh storyboard dengan persona James, jadi satu user bernama James gitu ya, James ini melakukan pengecekan inventory gitu ya, dan kemudian membuat sebuah order dengan memilih item dari favorite gitu ya melalui aplikasi desktop, kemudian menambahkan shipment. Ini adalah contoh storyboard dalam melakukan replenish pengisian kembali persediaan kantor ya. Nah, ini ditambahin ini ya apa icon apa itu apakah senang atau tidak ini ya ini ya ditambahkan emosi dan detail adegan. Nah, ini contoh yang lain ya UX-nya UX storyboard, melihat iklan gitu ya, kemudian mendownload aplikasi, habis melihat iklan download aplikasi, kemudian membuat pesanan seperti ini, kemudian dia pergi ke restoran mengambil pesanan gitu ya dengan menggunakan kupon kemudian menikmati. Jadi ini adalah pengalaman pengguna dalam menggunakan produk gitu ya, sehingga pengguna bisa mendapatkan apa yang diinginkan, motif dari pengguna. Jangan sampai kemudian Anda membuat sebuah produk, tetapi harapan pengguna gitu ya, experience yang diharapkan dengan pengguna dengan apa yang Anda buat itu berbeda gitu ya. Dan ini nanti Anda bisa tunjukkan kepada user Anda apakah seperti ini yang diinginkan. Begitu. Ya. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membahas sedikit tentang UI dan UX. Ini dua hal yang berbeda, gitu ya. Kalau user interface adalah tampilan antarmuka perangkat aplikasi yang merupakan entitas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Jadi kalau Anda mendesain UI, itu berarti Anda mendesain tampilan antarmuka, gitu ya. Bisa wireframe dengan low fidelity atau bisa sampai ke mockup atau prototype. Sementara kalau user experience itu user experience adalah pengalaman dan kesan yang tercipta saat pengguna menggunakan sebuah aplikasi. UI yang baik harusnya juga memiliki user experience yang baik, tapi belum tentu sebuah UI itu memiliki UX yang baik seperti ini. Jadi experience pengguna artinya apakah pengguna ketika menggunakan produk Anda itu memiliki pengalaman yang menyenangkan gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau kita berbicara tentang storyboard, ada sumber yang mengatakan bahwa kita bisa menyebut UX storyboard dan ini yang sering kita kenal gitu ya, yang sering dibahas di banyak sumber, tapi juga ada yang mengatakan ada UI storyboard. UX storyboard dia menceritakan tentang ini ya, alur bagaimana kemudian pengguna ini menggunakan aplikasi dan experience-nya tercermin di situ. Jadi bagaimana experience pengguna terhadap aplikasi. Seperti ini kita lihat ya, Tom hidup sendiri gitu ya, kemudian kesepian. Kemudian temannya Tom mengetahui bahwa ada yang salah dengan Tom seperti itu. Sehingga akhirnya dengan menggunakan aplikasi ini dia menambahkan Tom. Kemudian ditambahkan Tom, akhirnya Tom pun menerima begitu ya. Dan akhirnya Tom jadi senang sehingga tujuannya adalah Tom tidak lagi sendiri seperti itu ya. Jadi experience-nya terlihat di sini dari Tom yang kesepian, kemudian Tom menjadi senang gitu ya. Nah, apa prosesnya bagaimana supaya terjadi experience ini? Ini adalah UX storyboard. Nah, sementara kalau UI storyboard gitu ya, di sini menceritakan tentang alur sebenarnya kurang lebih sama ya menjelaskan tentang alur, tetapi di sini lebih pada
wireframe yang sudah Anda buat itu bagaimana alurnya gitu ya. Jadi mulai dari kalau misalnya mau masuk, pengguna diharuskan mengisi username dan password, kemudian ini tampilan awalnya, kalau sudah nanti masuk menu seperti ini ya. Jadi ini adalah UI storyboard. Nah, kalau kita sudah memahami ini ya teman-teman, kalau UI storyboard saya rasa Anda tinggal menempelkan wireframe, kemudian mengetikkan alurnya. Nah, yang ini ya, UX storyboard ini yang nanti akan kita coba praktekkan. Anda bisa menggambar, Anda bisa pakai Adobe, Anda bisa pakai apapun begitu ya, bebas. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah aplikasi, namanya adalah Storyboard That gitu ya. Di mana nanti kita akan mencontohkan ya. Jadi ini adalah aplikasi yang digambarkan, UX-nya ya. UX-nya adalah ibu-ibu tuh cenderung kalau jadi selama pandemi ini ibu-ibu biasanya beli seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Ada banyak yang dimasukkan ke kulkas. Nah, kadang kalau mau belanja itu lupa yang sudah dibeli apa saja yang masuk di kulkas. Sehingga karena tidak bisa melihat detail, melihat satu-satu seperti itu, banyak makanan tuh yang akhirnya tidak terolah karena lupa gitu ya, ada di kulkas, bahkan terbuang seperti itu. Nah, akhirnya aplikasi ini harapannya akan memberikan experience kepada ibu-ibu, akan dimudahkan gitu ya, karena semua bahan makanan yang akan masuk kulkas dicatat, ketika mau memasak tinggal melihat di aplikasi, terbantukan, ketika mau belanja juga tinggal melihat di aplikasi bahan apa saja yang kurang. Nah, dari sini ya, latar belakang aplikasi ini kita bisa membuat sebuah UX storyboard. Nah, ini saya buat sederhana begitu ya, dengan Storyboard That, tool Storyboard That gitu ya. Selama pandemi saya sering berbelanja untuk 1 minggu, tapi suka terlupa gitu ya. Dengan latar belakang pasar seperti ini. Nah, dengan aplikasi saya dapat menyimpan semua list, sehingga setiap mau memasak atau berbelanja dapat melihat persediaan di HP. Atau bisa dengan versi ini ya, hari ini berbelanja banyak harus masukkan ke kulkas, tapi aku lupa apa isi kulkasku. Wah, dengan aplikasi ini, jadi sesederhana ini sebenarnya bisa gitu ya. Tapi Anda ini karena terbatas ya, karena storyboard ini free-nya hanya dapat 3 kotak ya, dapat 3 kotak maka terbatas. Kalau misalnya Anda perbanyak juga bisa. Kita akan coba. Baik, sebentar. Saya akan share screen semuanya begitu ya. Nah, sebentar. Baik, kita akan mencoba gitu ya, teman-teman. Saya share screen keseluruhan dulu. Oke, kemudian kita akan masuk ke sini. Nah, silakan nanti klik storyboardz.com gitu ya, dan kemudian Anda bisa login di sini dan pilihlah yang ini ya. Ups, di sini saya milih yang ini. Sebentar. Baik, kalau sudah, Anda tinggal create a storyboard. Oke, nah dari sini ya, ini ada 3 halaman di sini. Nah, Anda tinggal memilih begitu ya. Jadi latar belakangnya apa? Misalnya di awal tadi latar belakangnya pasar, Anda tinggal cari gitu ya. Pasar berarti ini ada entertainment, ada home, ada outdoors, foods dan lain sebagainya. Anda tinggal pilih tahun gitu ya. Nah, kita lihat di sini bisa dikebawahkan. Nah, ini dia pasar, Anda letakkan pasar di sini. Kemudian Anda pilih ibu-ibu yang mau Anda masukkan gitu ya. Saya tadi menggunakannya ini. Anda tinggal pilih di sini ibu-ibunya. Kemudian Anda pakai teks able ya. Jadi silakan letakkan di sini. Saya suka berbelanja 1 minggu sekali karena pandemi misalnya. Akan tetapi saya suka terlupa dengan apa yang saya masukkan kulkas. Saya beli dan masukkan kulkas misalnya. Anda bisa seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita pindah ke kotak yang berbeda. Anda bisa masuk ke town gitu ya. Oh, kan dia sudah berbelanja, berarti sekarang dia posisinya di rumah, misalnya di ruang tengah gitu ya. Anda cari ruang tengahnya atau di dapur ya. Di dapur ini, kemudian yang sebelah sini Anda bisa yang ada kulkasnya. Mana nih yang ada kulkasnya? Kulkas. Nah, ini dia. Karena ini aplikasinya catat kulkas, begitu Anda masukkan karakter.
Masukkan di sini misalnya. Nah, Anda ingin tunjukkan HP gitu ya. Anda sebenarnya di sini bisa juga menggunakan wireframe. Anda bisa pakai di sini ya, web and wireframe. Di sini ya. Oh, web and wireframe Anda bisa pilih di sini ya. Tapi saya ingin pakai ini aja ya. Bisa di sini. Nah, misalnya ini, kemudian Anda pilih ini, Anda bisa rubah-rubah. Misalnya rambutnya Anda mau rubah coklat, bisa gitu ya. Matanya Anda rubah ini bisa. Kemudian posenya juga Anda bisa rubah. Oh, karena dia sudah mengalami experience yang menyenangkan, maka Anda kasih, nah, wajahnya bisa berubah, kemudian tangannya juga bisa berubah gitu ya. Karena kan megang HP, maka jadi seperti ini misalnya tangannya gitu ya. Anda buat seperti ini, misalnya posenya agak miring, update pose biar nggak sama, seperti itu. Nah, kemudian Anda misalnya tambahkan, ini ya, dengan catat kulkas, dengan aplikasi catat kulkas, misalnya, saya tidak lagi membuang makanan, karena dan lain sebagainya. Anda bisa tambahkan bebas sesuai kreasi Anda sendiri gitu ya. Baik, ini ada skin, characters, kemudian shape. Ya, Anda bisa bebas berkreasi di sini. Lalu kalau sudah selesai, Anda bisa save ya. Anda bisa save. Nah, cuma di sini kalau gratis 1 minggu hanya bisa 2 kali gitu ya. Ini saya sudah punya catat kulkas, saya tulis catat kulkas 2 aja ya. 2 catat kulkas. Aplikasi catat kulkas. Anda bisa tuliskan description-nya, aplikasi ini adalah bla 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 gitu ya. Save storyboard. Anda save. Oke, nah ini Anda bisa download. Nah, cuman kalau di download itu akan ada ininya ya, tulisannya. Jadi Anda bisa pilih yang high res image. Oh, catat kulkas. Salah. Ya ini Anda bisa ambil dari sini, nggak apa-apa untuk latihan aja. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharekan. Selamat mencoba. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.